Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kembali pada kesempatan ini kita melihat bersama-sama terkait dengan siar ini yang sedang ramai ataupun cukup hangat diperbincangkan di ruang publik beberapa waktu belakangan karena penjelasannya yang secara jelas ya. Dia membahas mengenai Yesus dalam keyakinan beriman Kristen dan juga membandingkannya dengan apa yang dia yakini. Karena itu mari kita lihat bersama, di sini juga diuraikan bahwa syiar ini sebut umat Kristen harus pertanyakan kembali gagasan Yesus sebagai Tuhan. Pertanyaannya begini ya, apa kepentingan syiar ini yang meminta kepada orang Kristen untuk mempertanyakan kembali gagasan mengenai Yesus dipercaya ataupun diimani adalah Tuhan? Karena begini ya, pengakuan iman Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan keinginan orang Kristen semata-mata, tetapi sebagai konsekuensi ataupun sebagai implementasi dari ya apa yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di mana itu dikatakan dalam Alkitab? Misalnya saja ya, Bapak Ibu semua, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayatnya yang ke-12 hingga ke-14 ya, dan seterusnya, bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, mungkin ada orang yang akan nantinya berkata bahwa oh, tidak mungkin ya Tuhan bisa sama dengan ciptaannya. Ya, itu kan keyakinan Anda, itu kan pemahaman Anda. Tetapi bagi kami orang Kristen, kalau Tuhan menghendaki ia menjadi manusia, ya bisa saja. Karena kuncinya adalah bukan tentang kita manusia bisa menjadi percaya bahwa oh, tidak mungkin ataupun mungkin, tetapi kuncinya adalah terletak pada Tuhan berkehendak atau tidak. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan memang berkehendak menjadi manusia. Karena itulah Alkitab katakan firman itu yang adalah Allah menjadi manusia. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu semua, di sini lebih lanjut juga dikatakan bahwa artis Rini Fatimah Jaelani atau lebih dikenal ya dengan nama Syahrini itu ya membahas terkait dengan Yesus yang merupakan Tuhan bagi pemeluk agama Kristen. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa istri Reino Barak itu membahas soal perbedaan pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Nah, sebenarnya ini buat apa kawan-kawannya? Sebab kalau membahas mengenai Yesus lalu kemudian menggunakan cara berpikir, lalu kemudian menggunakan caranya beriman, tentu tidak akan menemukan titik terangnya. Karena keyakinan kami sebagai orang Kristen tentang ketuhanan Yesus itu berdasar pada apa yang dinyatakan oleh Alkitab, bukan apa yang dinyatakan oleh kitab suci agama lain. Lalu kemudian, menurut syar'i gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Nah, begini kawan-kawan ya, saya setuju dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Ferdinand Hutahayan, mengatakan bahwa hal beragama itu ya itu kan urusan masing-masing dan tidak bisa kita menggunakan cara beriman, cara berpikir, cara berteologinya kita ya dalam kita beragama lalu kemudian menggunakan itu sebagai parameter untuk menilai agama orang lain. Nggak bisa, karena masing-masing agama ini kan punya kitab sucinya dan pemahaman teologis kan dibangun berdasarkan itu. Ya, jadi jelas kawan-kawan ya. Tapi begini ya, kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan dan segala macam, saya mau sampaikan begini ya. Kalian mau percaya Yesus Tuhan ataupun bukan, dia tetaplah Tuhan. Sebab pengakuan iman Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan karena suka hatinya orang Kristen, tetapi memang karena dinyatakan oleh Alkitab. Ya, seperti yang tadi saya katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, lalu kemudian juga dalam banyak kesempatan dalam kitab-kitab Injil, misalnya ketika Yesus berdiskusi ataupun berdialog dengan para pemuka agama Yahudi, bahwa dia mengklaim ya mendeklarasikan ya kawan-kawan dirinya bahwa sudah ada sebelum Abraham ada. Sehingga kemudian orang-orang yang hadir pada saat itu, para pemuka agama Yahudi mengerti betul bahwa dia menyatakan dirinya sudah ada sebelum Abraham ada. Itu berarti dia menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ya, bahkan dia juga menyatakan pengampunan dosa. Ya, dan bagi orang Yahudi, orang yang berhak dan yang bisa mengampuni dosa itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu beberapa kali kita melihat di dalam banyak uraian dalam kitab-kitab Injil, ya orang Yahudi ini sering sekali geram terhadap Yesus karena bahkan dia dianggap sebagai sosok yang menghujat Tuhan, karena bagi orang Yahudi pernyataan-pernyataan ataupun tindakan-tindakan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, inilah metode cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan lalu kemudian misalnya dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-30, benar katamu sebab memang aku
lah guru dan Tuhan. Jadi kawan-kawan semua, bagi saya secara pribadi, orang mau percaya Yesus Tuhan ataupun bukan, ya itu kembali kepada masing-masing. Tapi ya yang pasti dia tetaplah Tuhan. Ya, lalu kemudian dikatakan lagi juga di sini, bagaimanapun di dalam kitab suci ya. Nah ini Syiar ini menguraikan kawan-kawan ya, menguraikan di dalam kitab suci, dia itu Yesus lahir katanya, makan, tidur, lalu kemudian dan seterusnya di sini. Sekarang begini ya, dalam keyakinan kami orang Kristen ya, Yesus ini kan sempurna ya, dalam keadaannya sebagai Allah juga sempurna dalam keadaannya sebagai manusia. Nah ini sebenarnya yang sering sekali tidak dipahami ya oleh orang-orang non-Kristen, sehingga kemudian hanya menyoroti bahwa Yesus manusia dan segala macam. Tetapi kemudian ayat-ayat dalam Bible, dalam Alkitab yang menguraikan bahwa dia adalah ilahi, itu tidak mau disoroti kawan-kawan ya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, lalu dia adalah firman yang menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Ya. Lalu kemudian Syar ini juga menjelaskan bahwa umat muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia, berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna. Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Nah bagi saya secara pribadi ini kan keyakinannya beragama. Ya ini kan keyakinan Syar ini dalam hal beragama, silakan. Kalau bagi Anda tidak bisa menerima itu, tidak bisa memahami hal yang seperti ini, ya silakan saja. Tetapi bagi kami orang Kristen tidaklah demikian. Justru ya Tuhan bisa menjadi manusia itu menunjukkan kemahakuasaannya. Ya, dan dia bertindak menurut kehendaknya, bukan menurut keinginan manusia. Ia berkehendak menjadi manusia, maka jadilah seperti itu. Ya, dia tidak bergantung apa kata orang, ya, apa kata manusia. Ia bertindak menurut kehendaknya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini mengingatkan saya ya, apa yang disampaikan oleh Syahrini ini sebenarnya ini justru mengingatkan saya pada apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier dan juga ramainya Elia Mayren beberapa waktu yang lalu, yang disebut oleh Deddy Corbuzier, Anda secara belak-belakan masuk kamar orang lain. Bahkan Elia Mayren ini juga dituding melakukan tindakan penistaan agama. Sekarang begini ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa Elia Mayren masuk kamar orang lain. Sekarang begini ya, Deddy Corbuzier, bagaimana dengan Syahrini yang secara terang benderang ya, saya nggak tahu ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Syahrini bikin penjelasan seperti itu. Ya, apakah ini menurut Deddy Corbuzier tidak masuk kamar orang lain? Ya, sebagai sesama orang yang seiman dengan Deddy Corbuzier, ya harusnya Deddy Corbuzier lebih memberikan perhatian ya kepada Syahrini ini agar tidak masuk kamar orang lain ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, apakah ini bisa kemudian pernyataan Syahrini ini bisa disebut sebagai tindakan penistaan agama? Ya, apakah ini bisa disebut sebagai tindakan penistaan bangsa seperti yang disematkan ataupun yang ditudingkan kepada Elia Mayren? Ya, dan apakah metode ataupun cara yang diterapkan oleh Syahrini ini bisakah juga digunakan oleh orang Kristen? Ya, menggunakan gagasan yang dikatakan oleh Syahrini bahwa orang Kristen harus mempertanyakan kembali terkait dengan konsep ketuhanan ataupun gagasan ketuhanan Yesus. Kalau kemudian orang Kristen menggunakan cara yang sama dan menyoroti hal yang sama, apakah itu kemudian bisa? Nah ini memang pada akhirnya kawan-kawan kita semua tahu lah ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang nampak begitu santainya membahas iman Kristen, tetapi ketika imannya, ketika keyakinannya yang dibahas, wah Bapak Ibu ya, seperti beberapa waktu yang lalu itu kan sampai ada gagasan-gagasan apa namanya penistaan agama, lalu kemudian bahkan ada seperti yang dialami oleh MKC ya, bisa halal darah dan segala macam. Wah itu kawan-kawan. Makanya sebenarnya saya lebih setuju bahwa kalau Anda tidak mau iman Anda dibahas, sebaiknya masing-masing mengurusi diri sendiri-sendiri ya. Masing-masing bahas keyakinan sendiri. Kalaupun misalnya mau bahas agama orang lain, mau bahas keyakinan orang lain, maka Anda pun harus terbuka untuk iman Anda, untuk keyakinan Anda dibahas. Karena itu baru benar kawan-kawan ya. Jadi sekian kawan-kawan, Bapak Ibu semua, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan mari terus suarakan kebenaran, suarakan kebaikan, dan mari melakukannya dengan cara yang terpuji, dengan cara yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai memberkati.